8 poin tersisa dari jarak neckline yang mungkin dicurigai sebagai inverted head and shoulder. Apakah ini pertanda bahwa emas akan mengalami rally akhir tahun persis dengan yang kita perkirakan? Cukup menarik ya. Tapi yang jelas kita harus lihat terlebih dulu posisi US dollar dan juga US Treasury. Tapi anyway, sepertinya pound sterling masih tetap membutuhkan waktu untuk rally. Tapi kita lihat saja, mungkinkah ini saatnya semua akan rally dan dolar mengalami pelemahan? Ya, persis dengan apa yang kita duga kemarin, bahwasannya penurunanlah yang terjadi, dan Anda bisa lihat di sini, dia sama sekali tidak menembus level tingginya, lalu kemudian dia malah turun di bawah 50% atau 50% real body dari long black candle yang sempat kita tandai. Jadi, ini adalah momentum di mana kita memang dapatkan penurunan tersebut dan potensinya akan lanjut di bawah 101. Well, semakin dekat juga kemungkinan potensinya untuk penurunan di area 100 dolar atau dolar kembali ke angka 100 ya. Dan posisi itu berarti diperkuat juga dengan potensi penurunan yang cukup jauh dari yang kita sebut sebagai head and shoulder. Jadi hati-hati teman-teman, kita masih tetap di naungan head and shoulder dan kelihatannya ini masih tetap bagus untuk kita perjuangkan. Nah, rally akhir tahun untuk semua market kelihatannya ditunjang dengan potensi penurunan dari atau pelemahan dari US dollar ini. Kemudian kalau kita perhatikan juga dari grafik weekly, memang kita sudah pastikan sejak awal pekan kemarin di hari Senin bahwa minggu ini bukan miliknya dolar karena memang minggu lalu ditutup dengan dua candle yang membentuk bearish engulfing. But anyway, grafik keempatnya kelihatannya juga masih tetap sideways untuk sementara waktu. Tapi saya berharap pantulan ini tidak akan menggagalkan potensi penurunan berikutnya dari US dollar. Oke, kita coba lihat terlebih dulu. Garis trendline yang sebelumnya kita hapus karena sudah tidak berguna. Dan kita coba fokus dengan sisi bagian ini. Kalau saya blindfold alias saya tidak menggunakan garis yang lain, saya akan berpedoman kepada teritori ini. Dan itu berarti sebetulnya kita tetap berada di fase penurunan. Ada rejection 2 kali di situ, sehingga kemungkinan potensi penurunan ini akan sangat layak dinantikan. Tapi kalau misalkan saya lihat dari pola penurunan yang kelihatannya juga agak swing high seperti itu, maka hati-hati. Kemungkinan kita juga harus mewaspadai kemungkinan retrace ataupun katakanlah pullback ya, atau pull up. Yang kita sebut dengan pull up itu berarti kita asumsikan seperti ini. Dan ini yang saya khawatirkan agak kemungkinan potensi akan memberikan perlawanan. Nah, perlawanan inilah yang akan menjadi tanda tanya. Apakah dia akan lanjut ke 102.90-an atau lebih tinggi, atau mulai dia kemungkinan dia rejection dan kembali turun dan akhirnya jebol pertahanan. Nah, tapi dalam hal ini kemungkinan potensi apapun itu semua akan bergantung data. Sayangnya data nanti malam sebetulnya tidak terlalu tinggi-tinggi banget karena kita masih menunggu data PCE ataupun data GDP yang baru akan dirilis di hari Kamis dan juga hari Jumat. Oke, katakanlah misalkan dugaan kita benar, maka kita asumsikan penurunan tersebut dikarenakan formasi higher low dan lower low. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ini adalah tertinggi, tertinggi, dan tertinggi. Yang kita dapatkan adalah potensinya semakin rendah. Tertinggi pertama tidak dilewati oleh tertinggi kedua, dan juga tinggi kedua tidak dilewati oleh tertinggi ketiga. Selama basically dia seperti itu, maka kita akan dapatkan potensi penurunannya. Nah, lagi-lagi kita menemukan kemiripan. Oke, saya scroll kembali, gambarnya seperti demikian. Anda bisa perhatikan di sini pola penurunan pertama dari sejak dia turun di sini, kemudian dia sempat recover atau kenaikan seperti itu. Apa yang terjadi? Kenaikan tersebut ternyata tertahan sesuai dengan ritme dari historical price. Dan disitulah dia mengalami rejection. Rejection setelah ini level historical yang tidak ditembus. Kemudian terjadi berikutnya adalah penurunan. Penurunan lebih rendah dan dia tembus dengan level yang terbaru. Artinya di sini kita juga memiliki area. Kemudian apa yang terjadi kemudian? Dan dia tetap berada di bawah jalur ini, lalu kemudian dia kembali dalam jalur penurunan kembali. Jadi terlihat di sini swing high, swing low-nya pun bergerak dalam fase yang cukup teratur dan juga termasuk di bagian yang ini. Sama sekali tidak menciptakan new high dan bahkan semakin rendah. Lalu kemudian, boom, dia pun akhirnya turun lebih dalam. Dan saat ini level resisten yang dimaksud adalah kurang lebih di zona ini. Jadi kalau misalnya kita urut secara mendalam, maka potensi yang akan terjadi sebetulnya mirip dengan yang terjadi sebelumnya. Jadi kita asumsikan di sini bukanlah terkait dengan kenaikan ataupun perlawanan ataupun mungkin berubah menjadi bullish, melainkan yang akan kita dapatkan atau yang kita bisa harapkan adalah penurunan kembali. Dan ini persis dengan uraian yang tadi kita lihat di sini, rejection, rejection, dan potential rejection.
Itu artinya level 101.50 sangat ada di depan mata untuk di break alias ditembus. Oke, dengan demikian posisi rally untuk pasar emas ataupun komoditi lainnya kemungkinan masih bisa terwujud, termasuk juga untuk pound sterling. Tapi kita lihat terlebih dulu, US Treasury Yield apakah mendukung penurunan? Posisinya juga sama, dan ingat bahwasanya grafik daily-nya adalah kita masih tetap dalam jalur head and shoulder pula. Jadi ini yang membuat saya yakin bahwa seharusnya kita tepat di dalam jalur rally akhir tahun. At least sampai minggu depan mungkin masih bisa menjadikan pedoman kita. Nah, tapi jangan lupakan bahwa kita memiliki tantangan di 2 hari ke depan, hari Kamis dan Jumat. Jadi ini bisa saja bergerak naik atau malah kita dapatkan penurunan. Jadi kita masih tetap harus tunggu, wait and see, dan cukup sabar. Nah, satu sisi kalau kita lihat dari pergerakan emas hari ini, kondisinya adalah semakin terlihat, semakin membentuk pola yang kita sebut dengan inverted head and shoulder. Ya, trendline anyway yang tadinya semula kita sempat gunakan di areal ini. Jadi kalau teman-teman ingat, kemarin itu kita menggunakan bertubi-tubi trendline-nya seperti ini, lalu kemudian dia sudah tembus dan kemudian dia turun, lalu kemudian sekarang kita berubah. Sekarang trendline-nya adalah kita gunakan di teritori ini, teman-teman. Kenapa? Karena saya menggunakannya dengan kecurigaan bahwa ini adalah pola yang kita sebut dengan head and shoulder atau inverse head and shoulder lebih tepatnya. Jadi bagian ini left shoulder-nya, ini bagian head-nya, dan ini bagian right shoulder-nya. Sementara neckline-nya terlihat di sini rejection, dan ini adalah area yang harus dan patut dicermati lebih lanjut. Kalau misalkan kita ingin bahwa dia confirm, berarti dia harus betul-betul tembus dari zona ini, dan itu ada di 2050, 2052, ya. Atau kurang lebih mirip dengan area resisten psikologis 2048, 2052. Artinya, kalau running price sekarang berada di 2040, berarti sekitar 8-10 poin lagi, kita akan mendapatkan konfirmasinya. Apakah dia akan tembus, menjadikan dia target selanjutnya adalah kenaikan, karena sesuai dengan ketinggian dari bagian head, atau justru dia akan terjadi rejection turun. Nah, ini catatannya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lihat, perhatikan di teritori yang ini, dan juga teritori yang sekarang, atau bahkan nanti saat dia sentuh 2052. Sementara di bagian RSI kita lihat ini masih tetap lebih rendah. Ya, saya yakin Anda mencurigai ini akan terjadi potensial bearish divergence karena RSI-nya masih tetap lebih rendah. So, apakah itu akan terjadi rejection? Mungkin saja. Tapi kalau misalkan berdasarkan apa yang kita bicarakan, yaitu inverted head and shoulder, maka potensi untuk kenaikan pun akan mungkin bisa terbuka. Apalagi kalau misalkan kita bicara tentang RSI-nya mungkin saja merangkak naik seperti itu. Nah, satu sisi yang saya lihat di bagian sini, coba kita lihat. Potensi pergerakan uraian di areal ini, itu kurang lebih hampir mirip dengan apa yang terjadi di sisi sini. Jadi ada sedikit kemiripan polanya. Lalu kemudian di bagian RSI, kalau teman-teman perhatikan juga dia relatif sama. Nah, kita sempat lihat di sini, posisinya malah dia semakin tinggi. Dan itu membenarkan untuk kenaikan berikutnya. Jadi kalaupun lihat di sini, dia terlihat sepertinya dia akan menolak, tapi mungkin saja nantinya akan mengikuti perkembangan lebih lanjut persis dengan bagian ini. Jadi kita akan tunggu momentum tersebut apakah akan terulang kembali apa tidak. Nah, satu sisi yang membuat kami yakin dia akan naik adalah kemarin berhasil ditutup dengan bullish. Dan tentunya kalau Anda ingat dengan apa yang kita catat di live streaming hari Senin, saya mengatakan bahwa inilah long bullish pattern dengan kemungkinan morning star, kemudian penurunan pun itu hanya relatif normal karena tidak lebih rendah dari 50% real body long wide, sehingga kemungkinan potensi penurunan itu adalah koreksi normal. Dan terakhir, dikarenakan dia langsung tutup yang sejajar, maka kita tinggal lihat di sini, posisinya bisa saja kita dapatkan morning star. Walaupun saya tidak yakin bahwa ini morning star yang cukup ideal, karena mengingat level candle yang tengah itu bukanlah doji. Jadi, kita asumsikan 2 candle terakhir bullish, lalu kemudian kalau misalkan kita anggap dia secara bertahap mengalami kenaikan, maka kita lihat di sini posisinya higher low, dan ini kemungkinan diharapkan tinggal menunggu higher high. Jadi kalau misalkan kita asumsikan di sini, berarti ada kesempatan ataupun peluang untuk tembus 2065. Itu artinya, inverted head and shoulder yang terjadi akan terkonfirmasi di H4 saat dia tembus 2052, dan guess what? Target utamanya itu cukup jauh teman-teman, dan itulah yang membuat saya yakin kemungkinan ini adalah cukup bekal untuk terjadi rally sampai akhir tahun. At least
penutupan sangat terbuka untuk ditutup di area 2100 kalau memang ini tidak ada hambatan 1 minggu ke depan. Jadi selama 2 hari ke depan kita harus cermati GDP dan inflasi PCE, tapi kalau misalkan tidak ada blokade ataupun tidak ada pembatasan, kemungkinan hanya terkedar koreksi, kemudian langsung dia lanjutkan kenaikan. Jadi ceritanya singkatnya adalah break, lalu kemudian support diuji, lalu kemudian dia lanjutkan kenaikan setelah PCE tidak ada hambatan. Nah, sementara itu kalau kita perhatikan level yang akan menggagalkan adalah penembusan di bawah 2007. Jadi hati-hati kalau tembus 2007, Anda boleh switch strategi menjadi sell. Dan nah, kita lihat crude oil pun kelihatannya juga agak sedikit bandal. Setelah kemarin betul dia turun ke level 72 atau bahkan mendekati 71, tapi ternyata dia tutup di area atas, di area 74 kembali teman-teman. Oke, apa yang terjadi dengan WFA, WFB? Oke, kalau misalkan seperti ini berarti WFA-nya masih tetap berjalan dan kita masih tunggu apakah dia akan tembus langsung 75 apa tidak. Tapi untuk langkah yang lebih ideal adalah tunggu sampai dia pull back terlebih dulu sebelum nantinya kita akan naik ataupun incar buy. Nah, jadi kalau lihat seperti itu, sebetulnya masih ada potensi WFA belum selesai, kemudian WFB belum terbentuk, sehingga kita harus berhati-hati. Nah, di grafik keempatnya, kalau teman-teman lihat seperti ini, saya lebih berharap bahwa ini akan terjadi rejection terlebih dulu. Artinya ada kemungkinan dia retest area 72.40-an, dan itu ditandai dengan RSI yang bisa dibilang flat di atasnya. Jadi ada harapan seperti itu, dan akhirnya barulah nanti dia akan mulai break area 74 ataupun bahkan 75. Nah, ini berarti berdasarkan area yang kita sebut uptrend dan potensinya seperti demikian. Nah, oke, berarti posisi ini masih tetap ditunggu dengan potensial koreksi terlebih dulu. Tapi kalau misalkan ini betul-betul tembus 74.60, silakan follow buy, tapi hati-hati 75.20 dan juga 76.70. Perkiraan saya sebetulnya yang paling enak kalau misalkan confirm untuk tembus naik itu adalah di level 7500. Jadi kalaupun misalkan tembus 74.60, terlampau dekat dengan resisten berikutnya 75.00. Jadi pastikan kalau ingin follow buy, pastikan dia tembus 75 dengan potensi terdekat 76.60 atau terjauhnya adalah level 78. Nah, sementara kalau misalkan sebaliknya, turun di bawah 72.40, hati-hati dia akan turun ke 71 atau bahkan ke 70 dolar. Nah, pound sterling sendiri, kondisinya inilah yang membuat saya agak meragukan potensi kenaikan, karena kalau kita lihat dari sini jelas dia lebih rendah dan of course RSI pun lebih rendah, tapi bukan berarti divergence. Nah, kelebihannya karena kali ini kita akan berhadapan dengan data inflasi yang mungkin saat Anda menonton video ini sudah mengalami spike terlebih dulu. Saya berharap potensinya akan relatif tertahan di zona 1.2840-an, lalu kemudian dia siap-siap untuk ditekan turun kembali, karena biasanya setelah data inflasi dirilis, pound sterling langsung sunyi senyap dan akhirnya berbalik turun. Katakanlah mungkin kenaikan 200 poin ke atas, kemudian turun 150 atau bahkan 200 poin ke bawah. Jadi new high sebelum akhirnya dia ditekan turun. Nah, jadi di grafik 4 pun kemungkinan kita akan temukan penembusan di atas 1.2800. Lalu kemudian barulah nanti mungkin setelah beberapa jam setelah data inflasi, mungkin kita akan dapatkan penurunan. Tapi hati-hati teman-teman, karena kan kita juga sedang melihat potensi pelemahan US dollar, maka peluang untuk pelemahan pound sterling pun akan relatif terbatas. Apalagi kalau misalkan kita bicara tentang kebijakan suku bunga yang akan diusung oleh BOE yang ternyata sampai saat ini masih cenderung hawkish. Ya, kita tinggal tunggu saja apakah semua ini akan mengalami rally seperti dengan apa yang kita duga, dikarenakan pelemahan US dollar semakin dekat, semakin nyata, dan potensi dari Santa Claus rally ataupun rally akhir tahun terutama untuk emas bisa terjadi.